Kan kita tidak mau gitu kan sukses, tapi dalam kita menjalani prosesnya itu sangat lama gitu. Kita kan inginnya bukan ingin yang singkat ya, tapi jangan sampai kita terlalu lama dalam menjalani prosesnya gitu. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, apa yang dia lakukan, kesalahan atau kebenarannya. Nah, akhirnya kita bisa contoh gitu. Nah di situ kan apa ya, dapat menyelamatkan gitu masa depan kita. Karena kadang orang kalau selalu mengalami masalah di dalam kehidupannya, yang saya takutnya akhirnya dia merasa gampang menyerah gitu. Nah padahal kan kita bisa belajar gitu dari kesalahan orang agar masalah yang sama itu tidak kita ulangi lagi. Iya, kalau kita berhasil mempelajari esensi sejarah. Benar. Banyaknya orang yang udah tahu orang lain lakukan dan orang lain itu gagal di situ dan memang itu berbahaya gitu ya. Tapi banyak aja orang yang sama gitu. Iya benar. Kayak ada teman saya ini seorang trainer. Dia bilang, gue bingung dong. Kenapa? Staff-staff gua itu membawakan materi yang sama, materi pelatihan yang sama, tetapi audiens maunya gua yang bawain, Iya. nggak mau staff gua yang bawain. Oh kok bisa, kan materinya sama? Kenapa? Soalnya mereka pengen mendengar pengalaman yang pernah saya lalui. Disitulah mereka bisa memetik pembelajaran. Padahal teori yang dikasih itu sama. Tapi sampai powerful beda begitu ya, Pak? Iya. Ke audiens gitu. Benar, karena kalau kita ingin misalnya mengadakan sebuah pelatihan, tapi dari awal sampai akhir isi pelatihannya teori doang. Sama aja kayak SMA tadi. Iya. Itu jangan-jangan audiensnya lama-kelamaan masuk ke alam bawah sadar semua. Iya. Karena saking dia kusyuknya gitu, memperhatikan trainernya gitu. Sampai tidur gitu. Karena ya bagaimana sih kalau kita mendengarkan hanya teori saja? Pasti kan otak kita juga jenuh gitu. Iya, karena apalagi kalau misalnya audiensnya udah tua-tua gitu ya. Jangan tua, muda juga saya tidur. Yang muda-muda gitu, teori dong. Zaman sekarang kayak gitu. Benar. Ini sempat kejadian lucu yang saya alami gitu kan. Saya pernah pengen ceritanya kuliah gitu. Pengen kuliah lagi ya. Nah akhirnya ada kesempatan untuk trial. Saya ambil lah kesempatan itu kan. Masuklah saya ke ruangan kuliah gitu. Bayangin saya kuliah sama mantan muridnya Fikar satu kelas. Iya. Tapi saya nggak malu karena saya punya keinginan untuk belajar. Ya sudah, malah murid saya, Pak Doni ngapain di sini? Tapi saya bilang enggak, saya mau belajar. Oh mau belajar Pak, silakan Pak. Akhirnya duduklah dia di samping saya kan. Udahlah, saya memperhatikan dosen. Pas saya memperhatikan dosen dari awal sampai akhir, saya dalam hati, ini dosen ngomong apa? Gak ngerti. Iya, karena yang diajarin dia dia tulis di papan tulis itu hanya teori saja gitu. Sedangkan saya ini kan praktisi gitu, sudah pernah mengalami. Dan akhirnya ketika saya hanya dikasih teori, yang membuat saya tuh akhirnya merasa apa yang dia arahkan ini nggak sesuai dengan kejadian di lapangan gitu. Ya nggak beda lah gitu. Beda. Jauh gitu ya. Akhirnya saya saking udah nggak kuatnya nahan ngantuk gitu kan, ya udah saya main HP. Sampai saya ditegur sama si dosennya gitu kan. Maaf, Bapak kesini tujuannya apa? Ini Pak, saya lagi trial. Oh gitu. Oh iya silakan Bapak.
Nah coba bayangkan kalau kita belajar dan gurunya hanya sekedar mengajarkan teori dan teori lagi, bagaimana kita nggak jenuh gitu? Yang kita ingin dengar kan pengalamannya beliau, kisah terpuruknya, benar, bagaimana bangkit lagi, terpuruk benar, lagi, bangkit lagi gitu ya. Makanya kadang lucu gitu, misalnya seorang trainer, sebut aja bisnis gitu, tetapi trainer tersebut tidak pernah mengalami menjadi pebisnis. Nah, sejarahnya gimana Bang? Ada yang seperti itu. Bisnisnya dia itu ya pelatihan gitu. Oh, okay. Tapi tadi bisnis juga kan. Nah, tetapi kan seorang pebisnis itu biasanya memiliki bisnis yang real. Bisnis yang real ini misalnya dia jualan sebuah produk atau jasa yang dapat digunakan untuk masyarakat. Ada sebuah brand lah seperti itu. Yang bisa diambil gitu. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita konsep-konsep mentransfer suatu knowledge hanya sekedar teorinya saja gitu, tapi belum pernah kita praktekkan di dalam kehidupan kita sendiri. Akhirnya kan ketika kita diajarkan, kita jadi bingung gitu. Karena apa yang dia ucapkan dengan apa yang kita alami kok berbeda gitu. Kayak saya contohnya, saya belajar marketing di sebuah pelatihan. Pas saya alami di lapangan, nggak kayak gitu gitu. Saya mengalami yang namanya penolakan. Terus bagaimana saya dapat menata pikiran saya agar saya tidak kecewa, agar tidak cepat putus asa. Nah ini kan tidak diajari gitu. Kurang detail berarti ya. Iya. Karena nggak ada pengalaman. Iya benar. Nah akhirnya saya merasa lebih baik ya saya belajar dari buku saja. Kalau saya bukan belajar sama orang yang pernah mengalaminya langsung. Karena belajar sejarah itu, kalau menurut saya, itu bukan belajar ilmu fiksi, bukan. Iya, bukan belajar ilmu katanya. Iya, nggak bisa. Karena kan kita kalau bisa belajar ilmu sejarah ya, mau percaya nggak percaya ya, dulu tuh emang beneran perang atau kagak gitu. Iya. Tapi bukan itu yang diambil, tapi petik hikmahnya itu ya Pak ya. Petik hikmahnya, petik inspirasinya, petik motivasinya. Akhirnya kita merasa bahwa sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Kita tidak boleh gampang putus asa. Nah akhirnya kita jadi semangat lagi karena trainer kita aja sudah membuktikannya gitu, bahwa bisnisnya dia ada yang berhasil. Dan dia juga menceritakan kegagalannya. Tapi kalau itu yang bukan dia ceritakan, akhirnya kita melihat trainer ini seorang yang yang setengah dewa gitu. Yang ngada-ngada itu. Iya, yang nggak pernah berbuat kesalahan atau tidak pernah memiliki kegagalan. Akhirnya kita nggak ada yang bisa kita petik gitu. Nah pas kita ada di lapangan, di masyarakat, loh kok beda, nggak seindah janji surga gitu kan. Nah di sini lah makanya saya merasa penting gitu kita mengajarkan sejarah ke diri kita pribadi dan ke anak-anak kita. Karena jangan sampai anak-anak kita itu melakukan kesalahan yang sama dengan kita pribadi. Apalagi kita sendiri tidak mempelajari sejarah kita sendiri. Iya gitu. Udah tahu dulu salah pola asuh gitu. Iya. Diturunkan ke anak gitu kan, kita belajar sama yang dulu berarti kan. Benar. Iya benar. Karena lucu gitu, banyak orang tua murid nanya ke saya, Pak Doni lulusan psikologi ya? Pak Doni lulusan ini ya, sarjana pendidikan ya? Bukan Bu, saya nggak ada sama sekali dulu gitu bercita-cita ingin masuk ke dunia psikologi atau ke dunia pendidikan, nggak ada Bu. Saya dulu sama sekali benci banget. Nah akhirnya orang tua murid jadi kaget gitu, kok saya berani-beraninya mengelola sebuah sekolah seperti ini gitu.
Nah, tetapi pas saya ceritakan gitu, alasan saya mendirikan sekolah ini, mengapa saya ingin mengajarkan anak-anak dengan pola berpikir yang baru, akhirnya orang itu dapat memahami, oh iya Pak, ternyata masalah kita sama nih. Iya. Jujur aja sama-sama nggak suka sekolah juga gitu. Kita lebih seneng dulu dengar bel pulang dibandingin bel masuk gitu kan. Nah akhirnya karena kita merasa senasib, ya udah deh biar anak gue nggak merasa apa yang gue rasakan lagi gitu kan. Ya sudah, anak gue sekolahkan di tempatnya Pak Doni. Jadi kita sama-sama punya sejarah gitu. Iya, punya sejarah yang bisa membuat pola pikir kita sekarang berbeda gitu. Iya, pastinya. Nah, apalagi ya di dalam agama ya, sangat dianjurkan kita belajar dari sejarah orang-orang yang lampau. Iya, siroh itu Pak ya. Iya benar. Ini yang saya rasakan juga gitu. Ternyata selama ini kita belajar sejarah menghafal, belajar agama menghafal. Akhirnya nggak ada hal yang dapat kita petik gitu. Jadi goalsnya tuh hafalan yang hilang. Iya benar. Padahal di agama sendiri itu banyak sekali sejarah-sejarah yang dapat kita ambil gitu, pembelajaran. Kalau kita tidak mau belajar sejarah, apalagi sejarah yang dilakukan oleh orang-orang yang bijak di masa lampau, ya bisa kelihatan nasib kita saat ini seperti apa. Tuntunan agama pun bercerita tentang agama kan bercerita tentang sejarah Pasti. Sekarang dan masa depan gitu kan. Iya. Itu yang harus kita pelajari bukannya gerakan. Ya sekedar gerakan, sekedar hafalan. Iya. Doa itu penting sebenarnya, doa masuk kamar mandi gitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah sejarah yang bisa mempengaruhi gitu. Iya, bener banget. Jadi kalau kita belajar sejarah di awal, akhirnya kita belajar mengenai kenapa di masa lalu orang-orang sangat taat gitu, kepada Tuhannya. Nah dari situ kan kita bisa belajar, oh ternyata mereka bisa taat dengan Tuhannya, karena mereka ini merasa bahwa kehidupan mereka itu ada yang mengatur gitu, yaitu Tuhan. Mengapa mereka dulu misalnya merasa bahwa kehidupannya itu penuh dengan kesengsaraan. Iya. Dan mereka belajar bahwa hidup ini sebenarnya ujian, karena orang-orang terdahulu juga diuji. Akhirnya kita merasa saat ini, oh wajar, ternyata kehidupan di dunia ini hanya sementara loh. Ternyata kehidupan dunia ini memang tempatnya ujian, karena orang terdahulu aja mengalaminya gitu. Masa kita nggak mau mengalaminya gitu, padahal kita hidup di dunia yang sama gitu kan, bukan di planet lain gitu kan. Iya, betul. Nah, di sinilah yang kita harus ubah cara kita belajar sejarah gitu. Dan bagaimana ketika kita bersikap berbohong misalnya bakalan jadi seperti apa? Iya. Bersikap misalnya sombong akan jadi seperti apa? Oh, ada tuh contohnya. Gitu. Dan itu bukan bukan kisah yang direkayasa, enggak. Iya, real gitu ya. Real. Benar-benar non fiksi gitu. Nah, tapi kok kita tidak mau mempelajarinya. Jadi ya nggak salah kalau kita selalu berbuat hal yang sama gitu. Nah, disinilah harapan saya setelah teman-teman gitu melihat podcast ini mulai tergerak gitu di dalam hatinya mau mempelajari sejarah yang dengan cara berbeda. Sejarah yang bermanfaat bagi kehidupan ya Pak ya. Iya. Bukan cuma yang dihafal dan dilupakan. Iya. Dilupakannya langsung secepat kilat ya. Keluar dari pintu kelas sudah lupa. Iya, oke, terima kasih Pak Doni atas obrolan tentang sejarah pada sore hari ini, sangat bermanfaat dan
Semoga Pak dan keluarga tetap sehat. Amin. Agung juga. Ya, kita terus apa ya, Pak, sharing-sharing apa ya? Ya, sharing apa yang berbagi. Habib, dan jika ada yang mau ditanyakan silakan langsung aja nih ke di bawah, ada di kolom deskripsi itu ada link Telegram. Link WA udah ada. Udah dihapus Pak ya. Link Telegram, dan langsung chat aja di situ di Telegramnya, kita langsung bisa bergabung di situ, bisa langsung berkenal dengan admin, atau email bisa, nanti kita akan langsung respon, dan pertanyaannya atau pertanyaan yang diajukan pada email atau Telegram nanti akan dibahas di Beyond Education segmen selanjutnya. Dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.